Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Prapaskah yang keempat. Mengawali persekutuan doa Prapaskah keempat ini, mari kita hening sejenak, kita pulih mengaku dalam hati demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati untuk menerima pelayanan dalam persekutuan doa Prapaskah keempat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajamu yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jengkapku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegang selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami masuki persekutuan doa Prapaskah keempat. Kami bersyukur karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami pulih menghayati sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, yang semuanya itu adalah untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Dan dalam kesempatan ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu itu menjadikan hidup kami semakin diteguhkan, mampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu meskipun di tengah badai kehidupan yang ada kalanya menakutkan dan bahkan membuat kami cemas dan kehilangan harapan. Biarlah dengan firman-Mu kami terus berdiri teguh, memandang salib Kristus yang adalah sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan dalam persekutuan doa Prapaskah keempat ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 39. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya mengulang pada ayat yang ke-34 yang demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika mendengar kalimat ucapan yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tadi, jika mendengar kalimat itu diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang Bapak, Ibu, Saudara rasakan? Bayangkanlah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada di tempat itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memandang Yesus yang tersalib dan berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian kita bisa saja merasakan hati tersayat-sayat. Bisa jadi sebagian dari kita tidak akan kuat memandang dan mendengarkan suara nyaring itu. Mendengar cerita orang-orang yang mengalami luka-luka dalam sebuah kecelakaan pun kita seringkali dibuat meringis, merinding. Apalagi melihat dan mendengar teriakan Yesus yang begitu menderita kesakitan dengan tubuh yang tergantung di kayu salib, dengan paku yang menembus kedua telapak tangannya dan kakinya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana
suasana hati. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah benar-benar teriakan Tuhan Yesus itu. Teriakan itu ditujukan pada alamat yang jelas, yaitu kepada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah mengapa Yesus meneriakkan kalimat tersebut pada Allah? Apakah Yesus sudah kehilangan pengharapannya pada Allah? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini seringkali menjadi pergumulan, seringkali menjadi perenungan bagi setiap orang percaya. Tumbuh pertanyaan, Tuhan Yesus kan Allah. Mengapa ia berteriak kepada Allah, Allah? Mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dimaksudkan dalam peristiwa ini adalah sesungguhnya kemanusiaan Yesus yang melambangkan juga kemanusiaan kitalah. Di situ semua sudah diwakili oleh Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami beban berat, apa yang Bapak Ibu rasakan? Saya yakin dalam hati Bapak Ibu Saudara akan berteriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Apa tidak demikian? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu Allah itu pengasih dan penyayang. Namun jika hanya berhenti sampai di situ, yaitu teriakan begitu saja, maka tidaklah akan berarti apa-apa. Tidak akan pernah ada dampaknya juga bagi kehidupan kita. Yang terpenting adalah apakah kita sungguh merasakan kasih sayang Allah dalam hidup kita, sehingga dalam penderitaan sekalipun, sehingga dalam situasi berat sekalipun, kita tetap tegar dan kuat, serta tidak kehilangan pengharapan. Sekali lagi, tidak hanya teriak pada Tuhan, tetapi adalah tetap dalam keteguhan, ketegaran, dan masih ada harapan. Itulah yang juga dirasakan, dialami Tuhan Yesus. Dan itu juga mesti harus kita rasakan. Penderitaan berat itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga manusia tidak perlu lagi meneriakkan dan mempertanyakan kehadiran Allah dalam hidup ini. Kini kita hanya tinggal mengalami kehadiran Allah dalam hidup ini, meskipun dalam situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang penuh dengan pergumulan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyatanya sampai saat ini kita masih bergumul dengan berbagai penderitaan. Kita ingat bagaimana pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, yang begitu menguras bukan hanya materi, tapi juga nyawa. Membawa kita pada kondisi yang berat. Tidak sedikit masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi. Mereka bahkan ada yang sudah kehilangan harapan. Oleh karena itu, apakah seruan Tuhan Yesus masih perlu kita teriakkan? Rasanya tidak perlu. Kita hanya tinggal memandang salib itu. Salib itu sudah mewakili seluruh penderitaan kita. Yang perlu kita lakukan adalah saat ini hanyalah membuka hati. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap pergumulan kita. Dan kita punya keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu hadir. Dan kehadiran Tuhan itu memang tidak membuat kita ringan, tidak membuat kita lepas dari masalah. Tapi justru kehadiran Tuhan itu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus kita bisa melanjutkan perjalanan hidup ini. Selamat menghayati sengsara dan penderitaan serta kematian Tuhan Yesus di masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita satukan hati, nanti juga dalam doa saya layankan. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini mengingatkan kembali akan keberadaan kami. Ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam penderitaan, kami tidak cukup hanya berteriak. Berteriak itu ternyata tidak ada artinya. Tidak akan berdampak dalam kehidupan kami. Justru yang kami lakukan adalah membuka hati untuk merasakan tentang kehadiran Allah dalam hidup kami. Yang sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah membiarkan kami dalam pergumulan sekalipun. Justru Tuhan hadir menyertai dan memberikan kekuatan supaya kami mampu melewati setiap persoalan. Dan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus itu semuanya sudah mewakili teriakan atas penderitaan yang dialami oleh manusia. Yang kami lakukan hanyalah tinggal memandang Yesus yang terpaku di kayu salib itu. Yang kemudian kami harus menundukkan kepala, merendahkan hati. Sebegitu besar kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, supaya kami beroleh kelegaan, supaya kami beroleh kelepasan dari setiap pergumulan hidup ini.
Terima kasih Bapa. Terlebih saat ini dalam masa pandemi, kami masih dalam suasana keprihatinan. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Untuk itu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Engkau hadir atas kehidupan mereka, memberikan kekuatan, memberikan semangat dan menumbuhkan harapannya, supaya mereka tidak putus asa dan menyerah, tapi tumbuh keyakinan. Tuhan Yesus telah menggantikannya dalam menanggung derita dan sengsara itu. Maka saat ini, supaya kami terus terbuka dan menikmati kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, penuh harapan, karena hari esok lebih indah daripada hari ini. Yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pujikan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 170, yaitu Kepala yang Berdarah.
saat aku kau tinggal serta di pintu maut nanti. Ya Tuhan, datanglah di kala kecemasan menghimpit hatiku. Berilah kekuatan berkat sengsaramu. Berilah kekuatan berkat sengsaramu. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.